Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, gimana kabarnya? Ya, saya harap kamu semua dalam kondisi yang baik. Pada kesempatan kali ini, Pak Yuda ingin mereview pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, subtema ciri-ciri makhluk hidup. Kamu tahu kan makhluk hidup itu? Ya, makhluk hidup itu ada berapa? Ada 3 kan? Pertama apa? Tumbuhan. Apalagi? Hewan. Apalagi? Manusia, ya. Jadi makhluk hidup itu ada 3. Manusia, hewan, tumbuhan. Ketiganya saling menyempurnakan satu sama lainnya. Manusia nggak mungkin bisa hidup tanpa hewan. Kenapa? Dia butuh daging untuk memenuhi protein hewani. Yang kedua, manusia juga butuh tumbuhan. Untuk apa? Untuk dimasak, buat sayur, ya kan? Nah, itu tumbuhan. Lagi kadang juga tumbuhan bisa menghasilkan apa lagi? Buah-buahan, ya kan? Ya. Kalau kamu perhatikan ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Ada 6. Pertama, bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Kalau nggak bergerak artinya mati, ya toh? Yang kedua, bernafas. Ya, semuanya juga butuh oksigen untuk bernafas. Ketiga, tumbuh. Kalau manusia dari bayi, apalagi balita, apalagi anak-anak, remaja, dewasa, akhirnya tua, ya. Masuk surga, ya itu ya. Ya. Lalu manusia juga butuh makan dan minum. Ya, makan minum itu wajib. Karena apa? Karena kalau nggak makan dan minum, tubuh jadilah lemas karena tidak terpenuhi gizinya. Yang kelima, berkembang biak. Ya, kalau manusia melahirkan, kalau hewan bisa bertelur, bisa melahirkan. Kalau tumbuhan dengan biji atau kadang stek bisa. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Contohnya gimana contohnya? Peka terhadap rangsangan. Contohnya apabila kamu ada di siang hari. Nah, tangan kamu akan terasa bagaimana? Terasa panas. Kenapa? Karena kena sinar matahari. Jadi rangsangannya berupa panas matahari. Ya, itu ya. Sekarang, nah ini, kamu pasti ingat lagu Cicak-Cicak di Dinding. Dia punya birama yang gimana? Ya, contoh cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, ada seekor nyamuk, lalu ditangkap. Jadi biramanya ketukan ya. Satu, panjang ya. Itu. Kalau cicak-cicak di dinding itu satu sampai 6 kali baru panjang terakhir, ya kan? Ya, diam-diam merayap satu panjang. Lalu gimana bila biramanya berubah? Umpama cicak, C-nya panjang, C-nya kecil. C-nya itu panjang lagi, C-nya kecil. Lainnya menyesuaikan. Gimana? Cicak di dinding. Kan nggak pas, ya. Jadi jika birama itu tidak sesuai dengan aturan atau mungkin kebiasaan, maka gimana? Lagunya jadi kacau, irama jadi rusak, ya. Jadi kamu harus pas dalam menentukan birama atau ketukan dari lagu yang kamu nyanyikan. Kalau kita bicara masa gerak, semua makhluk itu pasti gerak. Kalau manusia gimana? Bisa berjalan, berlari, hewan bisa berjalan juga, bisa terbang,
contohnya burung. Merayap apa? Iya, komodo bisa. Bagi cicak bisa. Berenang ikan, ya, semua ikan pasti berenang. Tumbuhan. Jadi tumbuhan itu bergerak tapi statis. Bergeraknya gimana? Statis gimana? Bergeraknya itu daun-daunnya. Kalau kena angin gimana? Melambai-lambai kan? Nggak. Termasuk bunganya juga goyang kalau kena angin. Akarnya gerak juga ke bawah. Mencari apa? Makanan dan air. Karena apa? Mereka juga hidup. Kalau kita Pak Yuda bisa memecah gerak, maka kita lihat juga dalam tarian, ya, dalam orang menari itu juga ada gerakannya, gerakan kuat dan gerakan lemah. Bedanya apa? Gerakan kuat itu menunjukkan apa? Ketegasan, ya. Kalau gerakan lemah itu menunjukkan apa? Kelembutan, kegemulean, ya. Jadi itu. Nah, ini berdoa. Berdoa itu suatu hal yang wajib bagi manusia. Kenapa? Karena dia butuh Tuhan. Karena dia bisa hidup tanpa Tuhan. Lalu pengamal sila berapa itu? Apa namanya dalam Pancasila? Untuk beribadah pada Tuhan. Sholat atau mungkin tidak mengasam bersyukur. Itu pengamal sila berapa? Sila ke-1 ya. Lambangnya bintang ya. Yang kedua, kita sebagai manusia juga harus menghargai perbedaan, berpendapat, bersikap. Nah, jadi Pancasila kalau kita perhatikan dalam Pancasila itu termasuk sila kedua ya, mengenai adab, sopan santun dan sebagainya ya. Yang ketiga, manusia juga butuh tenaga dan hidup, yaitu gizi. Ya. Jadi makan kita harus bergizi. Mengandung apa gizi itu? Mengandung pertama karbohidrat, kedua apa? Lemak, protein, mineral, vitamin. Ya. Juga manusia juga butuh olahraga dan rekreasi. Ya. Jadi bergizi itu mengandung 4 hal itu. Ya. Sekarang terakhir untuk penjumlahan dan pengurangan. Kamu semua pasti tahu. Dan tolong hati-hati dalam menghitung ya. Karena sekali kamu salah menghitung, akibatnya gimana? Maksudnya satu salah menghitung, maka lainnya terdampak juga. Sehingga semua salah. Jadi dalam menghitung kamu harus hati-hati, pelan-pelan, ya, diurutkan, ya. Mungkin itu aja yang bisa Pak Yuda sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.